pergunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau kita sudah tua, peluang untuk melakukan seperti pada saat masih muda itu susah. Energi sudah berbeda. Mata, penglihatan juga sudah lebih kurang. Pendengaran sudah kurang. Dan seterusnya. Beda antara anak muda sama orang tua. Maksimalkan masa mudamu. Dan masa muda harus dihabiskan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh pada kemaksiatan. Kata Nabi SAW, Inna Allah yu'jibu min syabin laysa lahu sabwah. Allah sangat kagum dengan anak muda yang tidak menghabiskan waktunya pada kemaksiatan. Yang saya herankan kadang-kadang kalau ada anak ganteng, anak yang tampan, yang gagah, dan ada anak perempuan yang cantik, ya. Heran kalau tidak menjadi ahli maksiat. Jadi kalau hadir di majelis ilmu, aneh. Jadi majelis ilmu harus orang-orang yang jelek-jelek saja. Ini aneh betul ya. Harusnya memang masa muda dipakai dalam ketaatan. Kita lihat para sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, Usama bin Zaid. Ya. Ini sahabat-sahabat yang masih anak-anak mereka. Di masa Nabi SAW, tapi mereka diarahkan oleh orang tuanya dan lingkungan membentuk mereka menjadi orang-orang yang saleh. Sehingga pada saat Nabi SAW meninggal, umur mereka masih belasan tahun, mereka setelah itu sudah bisa menjadi ulama. Bahkan Usama bin Zaid menjadi panglima perang. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang terkenal sahabat senior. Tapi Nabi SAW tunjuk dia. Sebagian orang sempat berbicara, apakah anak kecil ini bisa pimpin peperangan? Di tengah-tengah pasukan ada si fulan dan si fulan. Kata Nabi SAW, sungguhnya mereka telah meragukannya sebagaimana mereka meragukan ayahnya. Tapi ketahuilah dia orang yang ahli di bidangnya. 17 tahun umur Usama bin Zaid pada saat itu. Gitu kan? Makanya Iyas Al-Muzani, seorang tabi'in yang masyhur dengan kecerdasannya. Subhanallah, saking cerdas dari kecil belajar agama terus sampai argumennya kuat sekali. Satu waktu pernah khalifah datang ke wilayahnya mereka di Irak. Kemudian dia pun termasuk datang jalan mau menemui khalifah. Umurnya masih 17 tahun waktu itu. Di kiri kanannya ada 2 ulamanya Irak. Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Maka khalifah mengatakan, aku belum pernah lihat pemandangan seburuk hari ini. Bagaimana bisa anak muda itu didampingi dengan 4 orang syekh, 4 orang yang sudah tua dan berilmu di kiri kanannya. Seakan-akan ini pemimpinnya gitu. Maka khalifah bertanya, hai anak muda, bertanya kepada Iyas Al-Muzani rahimahullah, berapa umurmu? Maka dia menjawab dengan ilmu. Dia mengatakan, umurku wahai Amir Mu'minin sama dengan umurnya Usama bin Zaid. Ya, Usama bin Zaid sahabat Nabi tadi yang jadi panglima perang di zaman akhir hidup Nabi SAW, umurnya 17 tahun. Pada saat dia memimpin pasukan ditunjuk oleh Rasulullah SAW, dan di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Maka akhirnya khalifah sadar ternyata anak ini bukan anak sembarangan. Anak muda, masa muda itu dipakai dalam kebaikan, ketaatan. Kalau kita pernah lost teman-teman sekalian di masa muda kita habis dalam kemaksiatan atau hal yang tidak berguna, jangan wariskan keburukan itu kepada anak-anak. Bentuk mereka menjadi generasi Rabbani, generasi yang kita jadikan sebagai penutup kesalahan kita di masa lalu. Supaya apa yang gagal kita di masa lalu, kita tidak boleh lagi menjerumuskan mereka pada kegagalan yang sama. Nah, ada orang mewariskan masa buruknya, dia hamil di luar nikah, kemudian dia juga suruh anaknya, gak apa-apa kok ibu juga dulu begitu. Gak apa-apa, syarat ayah juga dulu begitu. Jadi dia biarkan anaknya sama dengan dia, na'udzubillah. Yang kedua, masa sehatmu sebelum sakitmu. Selama Anda masih sehat, jaga teman-teman sekalian. Pakai dalam ketaatan. Nah kalau sudah sakit, susah. Udah gak bisa buat apa-apa. Ada pengusaha terkenal dari Jepang, baru memimpin meeting dengan proyek jutaan dolar, dan terkenal orang yang sangat sukses, menjadi buah bibir di tengah-tengah orang. Malam hari dia tidur, tiba-tiba stroke. Besok pagi dia sudah lupa semuanya ilmunya. Perusahaannya tinggal hanya membiayai dia sampai dia meninggal. Gitu kan? Orang tidak tahu kapan terjadi masa itu kepada dia. Jadi gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu. Kesempatan emas. Kemudian yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Mumpung kaya, sedekah. Kalau sudah miskin, sudah susah nanti. Mumpung kaya, umrohlah, hajilah, bersedekahlah. Itu yang ketiga. Yang keempat, waktu luangmu sebelum sibukmu.
Jadi kalau pas ada waktu kosong, pakai dengan hal yang baik, hal yang positif. Kalau hal yang mubah masih boleh, tapi kalau sudah masuk kepada hal yang haram, jangan. Tapi kesempatan emas, mumpung lowong, pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hidupmu sebelum matimu. Orang kalau sudah mati terputus amalnya, kecuali sebagian kecil. Mungkin bisa terjadi, ya, kalau dia sudah mempersiapkan amal jariah misalnya buat dia, dan seterusnya. Ya. Jadi ada seseorang di Yaman, kaya raya, miliarder. Dia orang yang baik sebenarnya. Tapi dia selama ini selalu sibuk mengembangkan usahanya terus. Satu waktu, ini yang membuat dia sadar, sampai diangkat kisahnya itu kisah tentang 2 kilo atau sekilo anggur. Penyebab dia sadar. Dia lewat, waktu dia mau ke rumahnya, ada orang yang baru petik anggur dari pohonnya, dijual di pinggir jalan. Dia lihat, wah ini ranum, kelihatannya segar sekali, dia beli. Sekilo atau 2 kilo kalau saya salah ingat sekitar begitu. Dengan niat dia ingin bawa ke rumahnya, supaya nanti di rumahnya bisa makan sama anak dan istrinya. Begitu tiba di rumah, dia bilang sama anaknya sama istrinya, ini nanti sebentar habis sholat duhur kita makan sama-sama. Persiapkan aja, dikasihlah kepada mereka. Kemudian dia pun duduk lalu sholat duhur di masjid. Subhanallah, begitu dia pulang dari sholat duhur, sudah dihidangkan makan siang, dia tanya, mana anggur tadi yang saya beli? Kata mereka, sudah habis kami makan tadi. Kata istrinya, anak-anak berebut tadi jadi habis. Tiba-tiba dia terenyuh gitu. Dia berpikir, apa yang sedang terjadi? Sebenarnya orang ini mampu membeli seluruh kebun kurma, seluruh kebun anggur itu. Karena dia orang kaya raya, mampu dia beli, bukan cuma sekilo 2 kilo. Tapi mungkin pada saat itu, memang dia beli untuk sama-sama dinikmati. Kenapa dia nggak dilibatkan? Dia langsung berdiri, dia nggak makan siang, dia keluar, dia keluarkan hampir seluruh uang perusahaannya, dibangunkan masjid, bangun berapa masjid, bangun rumah anak yatim, proyek-proyek sosial, semua dia sibuk dengan itu. Orang-orang tiba-tiba heran melihat, karena dia tidak pernah lakukan itu. Setelah selesai proyek itu ada yang bertanya, kenapa Anda tiba-tiba melakukan semua ini? Dia bilang, gara-gara sekilo atau 2 kilo anggur. Dia ceritakan, saya beli, saya bawa ke rumah, ternyata saya mau makan sama-sama, mereka tidak memperdulikan keinginan saya itu. Padahal cuma sekilo anggur, atau 2 kilo anggur. Mereka makan sendiri. Maka bagaimana saya bisa harapkan mereka pada saat saya sudah meninggal, mereka akan membangun masjid buat saya, mereka akan berbuat amal saleh buat saya. Anggur saja mereka tidak mau sisain buat saya. Ini kan banyak terjadi begitu. Suami bawa makanan ke rumah, pulang pengen makan sudah nggak ada. Anak-anak sama istri sudah makan habiskan. Nggak ditinggalin buat suaminya. Nggak dilatih anak-anak biasa berbagi dengan ayahnya. Padahal dia yang kerja setengah mati. Subhanallah, seperti itulah. Jadi maksimalkan masa hidup sebelum matimu. Karena kalau sudah mati kita belum tentu bisa berbuat. Apalagi kita berharap ahli waris kita melakukan, belum tentu. Belum tentu semua itu. Kalaupun dia lakukan, berapa banyak yang dia lakukan dari kebaikan. Pasti juga akan penuhi kebutuhannya.